Persidangan perceraian antara Wardah Tina Mawa dan Insanul Fahmi di Pengadilan Agama Medan kembali memunculkan fakta baru. Dalam sidang tersebut, Insanul Fahmi secara tegas menolak permohonan nafkah ida dan mut'ah yang diajukan oleh Wardah Tina Mawa sebesar 100 juta rupiah. Insanul menilai angka tersebut terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Santai banget. Untuk mediasi tadi gimana menurut dari kuasa hukum? Mediasi tadi dari sisi proses kami tidak kepada pokoknya, cuman mediasi itu hanya mengabulkan sebagian. Jadi permasalahan hak atau anak itu udah sama Mawa, karena anak kan masih di bawah umur, ya dipersilakan. Kita pun nggak ngotot-ngotot sih, cuman berilah klien kami ini untuk akses, untuk bertemu, berjumpa, kalau boleh membawa, itu ajanya pada inti dalam mediasi. Pada inti mediasi tadi. Kalau untuk ini Bang, seperti apa sih namanya, hak menghidupi anak bukan sih yang. Nah, untuk masalah biaya biaya itu untuk di mediasi itu kita tidak dapat satu kesepakatan. Terkait hasil mediasi pertama ini seperti apa tadi Bang pada saat mediasi? Oke, jadi mediasi sudah selesai, berhasil sebagian, gagal sebagian terkait materi gugatan kita perceraian. Pihak tergugat tidak keberatan dengan perceraian, kemudian menyetujui permintaan kita terhadap hak asuh anak untuk diserahkan kepada penggugat. Terkait itu Bang, uang hak asuh anak seperti yang 100 juta katanya ada tuntut 100 juta. Kita sudah, kalau mengenai tuntutan-tuntutan itu kan materi ini ya, materi pokok perkara. Jadi karena ini perkara yang sidangnya saja tertutup, sebenarnya kita tidak boleh menyampaikan terkait itu. Jadi kita sendiri nggak pernah itu menceritakan, menyampaikan klarifikasi mengenai tuntutan 100 juta segala macam. Kalau yang pernah saya tahu itu dari pihak pengacaranya tergugat ya. Kalau kita nggak pernah sampaikan itu. Yang jelas seperti saya sudah sampaikan tadi, yang di mediasi itu yang berhasil hanya mengenai pokok perceraian itu dari pihak tergugat tidak keberatan. Kemudian pengasuhan anak itu diserahkan kepada penggugat, kepada istri, itu saja. Tuntutan itu? Ya, kalau nawang keberatan, Insanul nggak pernah bilang itu keberatan, tetapi dipertimbangkan. Pertimbangan artinya kalau yang namanya nafkah buat anak 30 juta itu dihitung. Berapa sih anak setiap hari? Terus berapa sih tiap minggu? Berapa tiap bulan? Nah, bagaimana kan ada makanan, gizi dan lain-lain. Terus tenaga sekolah seperti apa? Nah itu harus diperhitungkan juga. Karena nanti harus sama-sama berimbang kan, apalagi ibunya kan sekarang juga ada bisa cari duit, bapaknya bisa cari duit. Tentunya ini menjadi satu pokok yang samanya bersama-sama untuk bisa menafkahi anak. Terus sebagai kuasa hukum, angka-angka itu dinilai masuk akal gak Bang? Atau ngawur menurut Abang ya sebagai kuasa hukum? Iya, kalau orang bilang teori kepantasan, tapi biasanya kalau nilai 30 juta itu terlalu besar kalau untuk anak umur segitu ya, kalau buat per bulannya, buat sekolah. Tapi menurut saya itu harus disesuaikan. Itu menurut pribadi saya. Tapi masing-masing punya hak untuk bisa mengutarakan atau meminta. Tinggal nanti bicarakan. Bang, tapi secara kemampuan Insanul gimana? Uang 30 itu ke bulan? Ya, kemampuan Insanul belum bisa bicara itu mampu atau nggak mampu, tapi mungkin nanti akan dibicarakan masalah tadi, dipertimbangkan. Dari pertimbangan itu apa sih isinya, ataupun apa sih hasilnya nanti, berapa sih nilainya gitu kan, nanti akan disampaikan. Di sisi lain nih, kuasa hukum Inara Rusli berharap proses perceraian ini bisa segera selesai agar status hukum kliennya menjadi jelas. Mereka juga optimis Inara tidak akan menjalani hukuman penjara terkait laporan pidana yang dilayangkan terhadapnya karena ancaman hukuman dalam perkara tersebut berada di bawah 1 tahun. Saudara Insan segera selesaikan, segera ke sana selesaikan, ya kan, biar ada putusan. Ya, tapi nggak usah khawatir kok, ya kan. Apapun yang menjadi putusan nantinya, ya kan, toh terkait nafkah itu sebenarnya umumnya itu biasa yang kita tahu itu adalah putusan yang non eksekutorial. Artinya kalau diajukan namanya eksekusi terhadap putusan, ya kan, biasanya pihak jurusita itu mengeksekusi uang yang ada di rekening saja, tidak bisa dipaksa. Ya, tidak bisa dipaksa karena itu bukan merupakan kerugian material. Seperti itu. Bang, itu kabar baik juga ke Bang buat Inara Bang terkait Insanul digugat Mawa
kabar baik juga sih buat Inara klien abang. Ya artinya menurut saya ya kabar itu bagus ya. Ya artinya ada gugatan cerai, ada progres lah. Terhadap suatu hubungan itu ada progres, ada perjalanan yang kemudian akhirnya ya memang harus diakhiri gitu. Nggak bisa dipertahankan dua-duanya gitu kan. Harus ada salah satu yang diakhiri. Ya kan dengan berakhirnya salah satu, ya artinya selanjutnya ya kita kembalikan kepada para pihak gitu ya. Ya kan baik itu klien saya Inara Rusli maupun Insanul Fahmi. Menariknya nih guys, pihak kuasa hukum Inara justru menilai posisi hukum kini berbalik. Mereka menyebut Wardatina Mawa berpotensi terancam pidana karena diduga menggunakan alat bukti yang diperoleh melalui akses ilegal. Hal ini dinilai melanggar aturan hukum, sehingga bisa menjadi persoalan baru dalam kasus yang kini masih terus bergulir. Bisa mempertahankan dengan baik ya, artinya insan juga harus buka matanya lebar-lebar untuk supaya dia bisa menghadiri sidang ya kan, mengambil keputusan yang tepat lah seperti itu. Tapi dengan ada yang gugatan ini itu udah tepat, salah satu memang harus diselesaikan. Oke, abang mendorong insan untuk tidak mempersulit jalannya sidang agar iya dong, biar cepat aja, biar cepat diselesaikan aja gitu. Terkait dengan materi perkara saya nggak mau ikut masuk ya ke wilayah itu karena saya bukan kuasa hukumnya. Yang pertama, yang kedua nggak usah dikhawatirkan juga karena eksekusi terhadap putusan perceraian itu sifatnya sebenarnya non eksekutorial ya, tidak bisa dipaksakan ya. Seseorang itu misalnya diganjar dengan harus membayar sekian, kemudian dia harus tetap dipaksa untuk membayar sekian, nggak seperti itu. Jurusita itu biasa mengeksekusi uang yang ada di rekening. Jadi kalau nilainya kecil juga itulah bahan eksekusinya. Seperti itu, teman-teman. Bang, tapi klien abang sudah ada rencana belum apabila nanti putusan sudah diputuskan? Belum. Masih jauh. Jangan kita terlalu cepet ya, menduga. Masih jauh. Biar proses perceraian ini berjalan dulu. Ya, kita lihat seperti apa, ya kan? Kemudian putusannya seperti apa, kita masih melihat. Ya, kita wait and see lah artinya. Di dalam wawancara saya, perkara itu perkara yang nggak bisa dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 1 tahun. Nah, sehingga apabila pun nantinya klien saya maupun saudara Insan menjadi tersangka, ya kan, bahwa perkara tersebut adalah perkara yang tidak bisa dilakukan penahanan. Apabila dipaksakan untuk dilakukan penahanan, berarti ada upaya-upaya yang memang digunakan oleh penyidik, ya kan, untuk tabrak aturan, karena tidak sesuai dengan kewenangan. Stop tuh, bahkan gugur laporan dugaan perselingkuhan karena udah mau bercerai nih, sudah bukan suami istri lagi. Abang gimana sependapat nggak dengan pandangan hukum? Ya itu salah satu pandangan hukum ya. Kalau namanya pandangan hukum kan dimana segala sesuatu yang disampaikan dan masuk dalam logika hukum, saya rasa perlu dipertimbangkan. Pertama, yang kedua, apapun yang menjadi syarat dan ketentuan di dalam pasal 184 KUHP, di mana alat bukti yang cukup, alat bukti yang sah di mata hukum itu adalah bagian-bagian yang sudah disampaikan. Apalagi KUHP baru juga menyampaikan ada tambahan lagi menjadi 8 bagian alat bukti cukup. Tandanya kalau kita umpamakan ini alat buktinya sedang kita proses dan melawan hukum dan itu kita bisa buktikan, tentunya nanti harus dipertimbangkan. Jadi proses hukum tetap berjalan. Kita juga menyampaikan segala sesuatu apa yang menjadi uraian beberapa keberatan dan beberapa pertimbangan yang harus disampaikan, tentunya itu yang harus dihargai. Kita nggak melawan suatu proses, tapi bagaimana produk hukum ini bisa berjalan.